Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Anissa Amalia, NIM 220106440009 dari Prodi PGSD, kelas PGSD 2022A. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Pancasila dalam Perjuangan Bangsa, yakni dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila semester 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Purbojati MS. Baik, yang pertama di sini masa kerajaan Sriwijaya. Tumbuh dan berkembangnya Sriwijaya menjadi kerajaan besar berawal dari penaklukan yang dilakukan terhadap Melayu atau Jambi. Sriwijaya telah menguasai daerah dari daerah selatan yang meliputi Bangka, Lampung, dan Tarumanegara, serta Jawa Tengah, hingga ke daerah utara yaitu Kedah, menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 43. Daerah terpenting di sebelah utara yang belum dikuasai oleh Sriwijaya adalah jalur darat di Panpan yang menguasai perdagangan India menuju Kamboja dan Lembah Menam dan Tanah Genting Kera. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 43, sejak abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 43, seorang musafir Cina atau Yi-Ting pernah tinggal di Kerajaan Sriwijaya selama 6 bulan menerangkan bahwa pendeta-pendeta Cina datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan menyalin kitab-kitab suci agama Buddha. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 43. Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 44, Sriwijaya peduli dengan kehidupan beragama melalui 30 tulisan Siddhayatra di sekitar Palembang, menunjukkan bahwa perkembangan Buddha memiliki kesamaan dengan India. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 44. Ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta, serta ajaran Buddha Mahayana mengajarkan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kenikmatan secara bersama-sama. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 44. Selanjutnya, Sriwijaya sebagai kerajaan berbentuk kadatuan atau kelompok datu, terdapat suatu sistem birokrasi dengan pola kebaharian. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 45, di Kerajaan Sriwijaya terdapat kelas-kelas penguasa atau para birokrat kedatuan yang telah disumpah dengan tujuan agar tidak melakukan pemberontakan sebagaimana tertulis dalam Prasasti Telaga Batu. Nilai persatuan di Kerajaan Sriwijaya juga dapat dibuktikan melalui perkawinan politik antara Raja Airlangga di Kadiri atau Jawa Timur dengan Putri Raja Sriwijaya Sanggarama Wijaya Tunggawarman untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 45 sampai 46. Kadatuan Sriwijaya dapat dibagi dalam beberapa mandala atau semacam provinsi dan setiap mandala dikuasai oleh seorang datu. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 46, Dewan Nagari menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 46, Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 46, salah satu usaha diplomatik Sriwijaya untuk menjamin Cina tidak membuka perdagangan langsung dengan negara lain di Asia Tenggara yang dapat merugikan perdagangannya adalah dengan mengakui Cina sebagai negara yang berhak diberi upeti. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 46. Selanjutnya yakni masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun Raden Wijaya di Trowulan Mojokerto. Raden Wijaya banyak menghadapi konflik yang datang dari kalangan dekat istana. Menurut tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 47, beberapa pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan Arya Wiraraja bersama Nambi, pemberontakan Ranggalawe tahun 1925, dan pemberontakan Lembu Sora tahun 1928. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 47. Pada tahun 1309 sampai 1328 Raden Wijaya digantikan oleh anaknya Jayanegara. Lalu ketika Jayanegara digantikan oleh adik perempuannya Bre Kahuripan dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani, Majapahit mulai memasuki masa kejayaannya. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 47.
kehidupan keagamaan masa kerajaan Majapahit mengutamakan sistem toleransi tinggi. Hal ini terbukti bahwa pada masa kerajaan Majapahit berkembang sinkretisme 3 ajaran agama besar, yaitu ajaran Hindu, Buddha, dan Islam. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA, tahun 2019 halaman 48, perlindungan hukum dan agama dengan jalan mengangkat 2 pejabat khusus keagamaan, yaitu 1. Dharmatyaksa Ringkasayuan sebagai pemangku agama Hindu Shiva, Dharmatyaksa Ringkasgotan sebagai pemangku agama Buddha. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 48. Tata masyarakat Majapahit berdasarkan Hinduisme. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 48 sampai 49. Selanjutnya, Majapahit menerapkan konsepsi Pancasila Krama dengan baik dan aturan Pancasila Krama ini dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 49, kehidupan dan nilai kemanusiaan dengan memberikan kebebasan desa untuk berotonomi khusus guna mensejahterakan rakyat, mendorong kehidupan masyarakat menjadi tentram, damai, dan tertib. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 49, Pancasila Krama menjadi dasar menata kehidupan bermasyarakat bagi warga negara Majapahit. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 49. Selanjutnya, nilai persatuan diawali saat Raden Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wiraraja atau Bupati Sumeneb untuk membuka hutan tarik atau delta Sungai Brantas. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 50, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan besar dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 50. Demikian catatan pustaka ini. Yang keempat, selanjutnya, masa pergerakan nasional Indonesia diawali dengan kebijakan politik etis yang dicetuskan oleh Konrad Theodore van Deventer dalam sebuah artikel dalam majalah Digits dengan judul EMRS Schul atau hutang kehormatan. Menurutnya, utang budi itu harus dibayar dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 3 program politik etis, yakni politik balas budi, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 58. Bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial, yaitu 1. Pendidikan kolonial. Lembaga pendidikan diatur dan dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dan terjadi praktek diskriminasi rasial dan kelas. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 65. Bagi anak pribumi golongan menengah didirikan HIS, ditempuh selama 7 tahun dengan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Khusus anak bumi putra kalangan atas setelah HIS, mereka dapat melanjutkan ke HBS dengan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 65. Kesimpulannya adalah penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial terjadi praktek diskriminasi, di mana anak-anak dibedakan sekolahnya berdasarkan tingkat ekonomi. Selanjutnya, perguruan kebangsaan. Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial yaitu perguruan kebangsaan. Perguruan kebangsaan ini membawa kesan positif dalam masyarakat kala itu. Intelektual muda mendirikan perguruan kebangsaan untuk membentuk kepribadian dan mental bangsa melalui semangat nasionalisme. Sekolah ini tidak mengenal diskriminasi seperti perguruan taman siswa yang didirikan oleh Raden M. Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantara, tujuannya menanamkan rasa cinta tanah air, dan perguruan kayu taman atau INS yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i, tujuannya menjadi tenaga kerja yang terampil dan pembentukan watak positif. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 58. Perguruan kesatriaan yang didirikan oleh Dowes Dekker atau Dr. Danudirjo Setiabudi, tujuannya untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Perguruan rakyat yang didirikan oleh Mr. Sunario, A. Wilson Mononotu, dan M.H. Tamrin, tujuannya agar tertanam bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 58. Kesimpulannya yakni adalah penyelenggaraan pendidikan pada masa perguruan kebangsaan tidak mengenal diskriminasi. Beda halnya dengan yang tadi dalam hal derajat, perekonomian, maupun keturunan.
Selanjutnya yakni pendidikan perguruan Islam. Pendidikan perguruan Islam merupakan salah satu dari 3 bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonialisme Belanda. Muhammadiyah sebagai perguruan Islam modern pertama yang didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya untuk memperluas pendidikan agama Islam. Pesantren Persatuan Islam atau Persis di Bandung pada tahun 1923 oleh Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir. Tujuannya mempersiapkan calon-calon ulama. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 58. Nahdlatul Ulama atau NU dikelola oleh NU sejak 1899 dalam bentuk pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Tujuannya melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis menurut mazhab Syafi'i. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 58. Selanjutnya, dampak politik etis memiliki peran penting dalam melahirkan nasionalisme Indonesia, ditandai dengan munculnya ide-ide tentang kesadaran berbangsa. Kesadaran nasional di Indonesia disebut sebagai kebangkitan nasional tahun 1908 yang dipelopori oleh organisasi Budi Utomo. Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran nasional. Kesadaran nasional sebagai manifestasi nasionalisme mengandung cita-cita atau keinginan sebagai pendorong perjuangan suatu bangsa. Dapat berupa 1. Perjuangan mewujudkan persatuan nasional, 2. Perjuangan mewujudkan kebebasan nasional, 3. Perjuangan untuk mewujudkan keaslian, 4. Perjuangan untuk memperoleh kehormatan. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 59 sampai 60. Kesimpulannya adalah politik etis berperan dalam melahirkan nasionalisme Indonesia. Hal ini ditandai dengan 1. Muncul ide-ide kesadaran berbangsa, 2. Nasionalisme Indonesia memiliki ciri khas, 3. Perlawanan praktek kolonialisme imperialisme Barat. Kebangkitan nasional mulai terlihat tahun 1908 dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi pemuda pertama yang berskala nasional. Patriotisme bangsa sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dalam bentuk kesadaran nasional, setia kawan, dan membentuk organisasi kepemudaan berskala regionasional. Kemudian terjadi Kongres Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang menyatukan visi para pemuda bangsa untuk bersatu dalam kemerdekaan. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 60 sampai 61. Kesimpulannya yakni patriotisme sebagai bentuk cinta tanah air berupa kesadaran nasional, setia kawan, dan membentuk organisasi yang positif. Nilai religi, agama menjadi salah satu bagian perekat dari wujud perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 63. 2. Nilai kemanusiaan, keanekaragaman ritual keagamaan, interaksi sosial, nilai luhur dalam tradisi budaya, tergabung dalam satu kesatuan pemerintahan berdaulat yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhanan Mangrawa yang mengandung pengertian walaupun berbeda tetap satu. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 62. Nilai persatuan, kesadaran akan pentingnya rasa persatuan bangsa Indonesia mulai didasari oleh tokoh pergerakan sehingga mulai adalah kesadaran membangun wadah organisasi yang berskala nasional seperti PNI dan PPKI. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 61. 4. Nilai demokratis atau musyawarah. Kongres Rakyat Indonesia pada bulan Desember di tahun 1939 menetapkan untuk memilih bendera Persatuan Indonesia merah putih, lagu Indonesia Raya, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 61. 5. Nilai keadilan, perekat kemerataan informasi perkembangan nasionalisme di Indonesia yang tidak lagi berpusat di Jawa. Hal ini mendorong lahirnya suatu peringatan bersama yang disebut Hari Nusantara atau Intersulai Redak di Surabaya 11 Juli 1925 untuk mencanangkan jiwa kesatuan yang merata di seluruh perwakilan suku-suku di Indonesia. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 64. Kesimpulannya, yakni nilai-nilai sebagai tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokratis musyawarah, dan nilai keadilan sebagaimana yang terdapat pada dasar negara. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, yakni melawan kolonisasi Portugis dan Spanyol, dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kolonisasi Portugis dan Spanyol. Posisi Portugis yang telah mampu menguasai Selat Malaka tahun 1511 menjadikan Malaka sebagai pintu gerbang rempah-rempah Asia.
Keberhasilan Portugis mengalahkan Spanyol tahun 1585 mengakibatkan kebutuhan rempah-rempah di Eropa terganggu dan membawa dampak kepada pedagang-pedagang Eropa lainnya seperti Belanda untuk mencari dan berlayar ke Indonesia. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 55. Jika pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kedatangan Belanda pada tahun 1596 ke Indonesia menjadi titik awal untuk kolonialisme imperialisme di Indonesia, terkhusus untuk menguasai rempah-rempah. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 55. Nilai religi, keragaman agama dan hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia mampu mengawinkan agama baru sesuai dengan nilai budaya bangsa tanpa mengurangi makna dan hakikat agama itu sendiri. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 56. Nilai kemanusiaan, penerapan sistem tanam paksa atau kultur stel-sel tahun 1830 sampai 1870 untuk meningkatkan ekonomi dan liberasi ekonomi tahun 1870 mendorong adanya proses eksplorasi dan eksploitasi luas di wilayah Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 57. Nilai persatuan, patriotisme bangsa Indonesia mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 62. Perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, yakni dengan kemakmuran Nusantara merangsang kaum kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Abad ke-16, agama Islam berkembang dengan pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti 1. Samudra Pasai dan 2. Demak. Keemasan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang. 1. Kedaulatan negara hilang. 2. Persatuan dihancurkan. 3. Kemakmuran lenyap. 4. Wilayah diinjak-injak oleh penjajah. Saat itulah memudahkan kaum kolonialisme atau imperialisme menjejakkan kakinya di Indonesia Nusantara. Perjuangan sebelum abad ke-20, perlawanan secara fisik pahlawan bangsa yang berjuang dengan semangat patriotik dan berjuang dengan gigih melawan penjajah. Pada abad ke-16, perlawanan bangsa Indonesia melawan VOC atau Belanda yang dipimpin oleh perlawanan bangsa Indonesia melawan VOC atau Belanda yang dipimpin oleh 1. Patimura, 2. Imam Bonjol di Minangkabau, 3. Diponegoro di Mataram, 4. Badarudin di Palembang, 5. Pangeran Antasari di Kalimantan, 6. Jelantik di Bali, 7. Anak Agung Made di Lombok, 8. Tengku Umar, 9. Tengku Cik di Tiro, 10. Cut Nyadin di Aceh, 11. Sisingamangaraja di Batak. Perjuangan lokal, pemberontakan masyarakat Maluku, perlawanan lokal terhadap pemerintahan kolonial Belanda, beberapa peperangan lokal abad ke-16, seperti perlawanan Pangeran Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan sebagainya. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 57. Nilai keadilan, perjuangan mewujudkan kebebasan nasional untuk bebas dari penguasa asing atau campur tangan dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan internal yang tidak bersifat nasional. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 60. Faktor yang membuat pergerakan nasional ini kemudian lebih radikal adalah karena posisi yang dilakukan ditandai oleh perbedaan ras, sedangkan kebebasan diberi nilai lebih tinggi dari kesejahteraan dan adanya etisme politik. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 63. Selama periode tahun 1900 sampai 1925 banyak kemajuan serta perubahan dan bangunan-bangunan besar telah dijalankan. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 58 sampai 59. Selanjutnya yakni masa pergerakan nasional Indonesia, yakni Van Deventer mencanangkan program pendidikan untuk membuat rakyat Indonesia bebas dari buta huruf dan kebodohan, sehingga kelak mereka dapat memimpin sendiri bangsa dan negaranya. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 64. Bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial yakni pendidikan kolonial, perguruan kebangsaan, serta pendidikan perguruan Islam. Pendidikan kolonial, penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial, dan diadakan pada akhir abad ke-19, terdapat 721 sekolah rendah dan 131.000 orang murid. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 58 sampai 59.
Anak-anak Bumi Putra mengikuti sekolah-sekolah yang terbagi menurut kelas-kelas sosial seperti bagi anak pribumi golongan bawah, bagi anak pribumi kalangan menengah, dan khusus bagi anak-anak Bumi Putra kalangan atas. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 65. Perguruan kebangsaan. Sekolah ini tidak mengenal diskriminasi dalam hal derajat, perekonomian, maupun keturunan. Menurut Tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 66. Perguruan-perguruannya antara lain perguruan taman swasta, perguruan kayu tanam atau IMS, perguruan kesatrian, dan perguruan rakyat. Menurut Tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 66. Pendidikan perguruan Islam meliputi Muhammadiyah, Pesantren Persatuan Islam atau Persis, dan Nahdlatul Ulama atau NU. Manifestasi nasionalisme atau kesadaran nasional, perjuangan mewujudkan persatuan nasional dalam wujud persatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 60. Perjuangan untuk mewujudkan keaslian, perbedaan atau keistimewaan atau kepribadian suatu identitas bangsa, dan perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi, dan pengaruh atau harga diri. Menurut Soekarno tahun 1976 halaman 5, dan menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 60. Nilai-nilai masa pergerakan nasional Indonesia meliputi nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokratis atau musyawarah, serta nilai keadilan. Nilai religi, keragaman agama dan ritual keagamaan yang berkembang dalam masyarakat mulai dikondisikan untuk memahami permasalahan kebangsaan. Menurut Tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 70. Keragaman budaya sudah pernah diuraikan dalam tulisan Pujangga Besar Majapahit. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 70. Buku Empu Tantular tentang keanekaragaman budaya dalam satu kesatuan pemerintah berdaulat, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Mangrawa yang mengandung pengertian walaupun berbeda tetap satu. Menurut Tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 70. Masuknya pengaruh asing sejak awal Masehi ditandai dengan adanya interaksi budaya yang merupakan pengaruh dari negara India, Cina, dan Arab. Hal tersebut mendorong bangsa Indonesia menjadi dikenal luas bagaimana negara Indonesia merupakan produsen atau penghasil rempah-rempah terluas, terbanyak, dan terbaik di seluruh dunia. Sisi positif hal ini dapat menjadikan negara Indonesia dilirik oleh bangsa Eropa. Sisi negatifnya justru mendatangkan kesengsaraan karena terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya manusia di Indonesia secara besar-besaran. Menurut Tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 55. Alasan Belanda mendatangi negeri penghasil rempah-rempah adalah karena Belanda dilarang untuk memasuki pelabuhan Lisboa oleh negara Portugis pada saat itu. Menurut Setijo dan Panji tahun 2009 halaman 33 sampai 34. Berikut adalah Portugis dan Spanyol di Maluku. Kolonisasi bangsa Portugis. Posisi Portugis yang menguasai Selat Malaka tahun 1511 menjadikan Malaka sebagai pintu gerbang pusat rempah-rempah Asia. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 54 sampai 55. Kolonisasi bangsa Spanyol. Kedatangan Spanyol tahun 1521 di Maluku menjadi presiden buruk bagi koloni Portugis karena hal tersebut membuat monopoli rempah-rempah yang dilaksanakan di Maluku tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh Portugis. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 55. Berikut dapat digambarkan seperti gambar kolonial Hindia Belanda. Kedatangan Belanda tahun 1596 ke Indonesia menjadi titik awal kolonialisme imperialisnya di Indonesia, yakni dengan kewenangan satuan militer, mencetak uang sendiri, mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, monopoli dagang, mencetak mata uang sendiri. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 55. Dapat digambarkan kolonialisme Belanda seperti di atas. Perjuangan dan nilainya. Keberadaan Indonesia yang strategis ternyata mengalami beberapa kali penjajahan. Bangsa Eropa atau Barat yang sempat menguasai wilayah administrasi Indonesia adalah Belanda, Perancis, dan Inggris. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 57 sampai 59. Nilai-nilai
kejuangan tersebut antara lain adalah 1. Nilai religi, keragaman agama, 2. Nilai kemanusiaan, adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial, 3. Nilai persatuan, bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia, 4. Nilai keadilan, perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat. Menurut tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 60 sampai 83. Dapat disimpulkan, dari dua literatur yang saya baca, maka saya berpendapat bahwa negara Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah yang terluas, terbanyak, dan terbaik di seluruh dunia, justru membuat rakyat Indonesia menjadi terjajah dan mengalami penderitaan lahir batin yang mendalam. Menghadapi kondisi tersebut, banyak tokoh perjuangan melakukan perlawanan di berbagai daerah, dan juga banyak menimbulkan berbagai nilai kejuangan di masyarakat. Berikut daftar pustaka dan catatan pustaka. Sekian dari saya atas lanjutan tentang rangkuman perjuangan bangsa dalam catatan sejarah bangsa Indonesia dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila semester 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.